kelas, sebab hasil karya yang dihasilkan dari gagasan mereka itu dapat terlindungi oleh haki. Sinergi terus dilakukan oleh Dispar Buleleng dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng. Menurut Dodi, Dinas Dakperinkop UKM berkontribusi dari segi pembinaan produksi, sedangkan Dispar itu berkontribusi dari segi jejaring pemasaran, branding, dan juga perluasan segmentasi pasar. Jadi besan manfaatnya bagi Kabupaten Buleleng juga dapat meraih predikat Kabupaten Kreatif ya. Dijelaskan oleh Dodi, nantinya akan ada dana alokasi khusus atau DAK yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat guna mendukung geliat ekraf di Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk mendengarkan juga, menyaksikan juga melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official untuk dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Irna, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Judi online adalah aktivitas yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara moral dan sosial. Dengan iming-iming keuntungan cepat dan kemudahan akses, banyak yang terjerumus dalam lingkaran setan ini. Namun, di balik layar yang glamor, tersembunyi resiko besar yang dapat menghancurkan kehidupan individu dan keluarga. Pertama, judi online adalah bentuk penipuan terstruktur yang dirancang untuk membuat pemain terus-menerus kehilangan uang. Algoritma permainan dibuat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa peluang selalu berpihak pada rumah, bukan pemain. Kedua, judi online seringkali menimbulkan kecanduan yang serius. Banyak orang yang awalnya mencoba-coba, akhirnya terjebak dalam kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan, mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Ketiga, dampak sosial dari judi online sangat merusak. Banyak keluarga yang hancur karena masalah finansial yang ditimbulkan oleh kecanduan judi. Anak-anak kehilangan figur orang tua yang stabil dan hubungan antar keluarga menjadi tegang dan penuh konflik. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. 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 Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. 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 Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda penonton kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi pagi hari ini bersama saya Irna, dan saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Adiatama Patekraf Dispar Buleleng, Bapak Imade Moga Karisma SST Par. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Moga. Om Swastiastu, selamat pagi Moga Irna. Oke, asik. Terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan menuju Buleleng, menuju Kabupaten Kreatif. Ya, ini luar biasa banget nih Pak Moga. Seperti apa yang harus diketahui oleh masyarakat nih sebenarnya nih? Selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dan pemirsa dan pemirsa di channel YouTube RRI Singaraja Official. Jadi kita sedang berupaya bangkit dari keterpurukan COVID kemarin, salah satunya melalui yang namanya ekonomi kreatif. Ini ceritanya panjang, bermula dari 2022 sebenarnya. Kita mencoba untuk melakukan yang namanya penilaian mandiri kabupaten kota kreatif. Kita dulu yang menilai diri kita. Dari 17 subsektor yang ada, yang mana yang paling potensial, strategis dan unggulan. Itu yang akan kita ajukan untuk dinilai bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu di dalamnya yang dinilai itu adalah ada 5 pilar dan 5 pelaku ekrafnya. 5 pilarnya itu adalah atau rantai ekrafnya itu adalah mulai dari proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi sampai dengan konservasi. Kemudian siapa saja yang melakukan ABCGM, pentahelix kita, akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media tentunya. Itu sebabnya kita sangat getol nih sama RRI gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang ini tidak akan kerja sendiri ya Pak? Oh enggak hitungannya ya. Tidak akan kerja sendiri. Iya. Jadi 5 subsektor ekonomi kreatif. Subsektornya ada 17. 17 sebenarnya. Oh, 5 pelaku. 5 pelaku ekraf. Oke. Jadi sebenarnya 17 tapi yang pelakunya ada 5 gitu ya. Iya. Betul. Iya, Oke. betul. Nah, jadi kalau predikat kabupaten kreatif ini memang menjadi apa nih? Menjadi tujuan atau memang kewajiban dari pemerintah pusat atau seperti apa nih? Baik. Jadi dari 500-an kabupaten kota yang ada di Indonesia, kemudian di Bali ada 9 begitu yang baru lolos dan menjadi kabupaten atau kota kreatif itu ada 2. Kebetulan di Kota Denpasar itu menjadi kota kreatif pertama di Bali dengan subsektor unggulannya adalah fashion. Kemudian Kabupaten Gianyar itu kebetulan ditetapkan bersamaan sekitar tahun 2019, mungkin 2017 ya 2019. Kebetulan saya ikut di dalamnya juga di sana sebelum bertugas di sini. Nah sampai sekarang belum ada lagi. Kebetulan teman-teman di Denpasar dan di Gianyar, para komunitas kreatifnya sangat aktif mendorong kita juga untuk ikut serta. Oleh karena itu, kemana sih arahnya nanti kan begitu ya. Ketika kemarin COVID, ada 2 hal yang menjadi pandemic winnernya. Itu adalah desa wisata yang mampu tetap bertahan, kemudian menjadi salah satu role model saat ini. Kemudian adalah ekonomi kreatif. Banyak teman-teman bartender yang spijob akhirnya membuat mixologi arak. Banyak teman-teman yang dulunya hanya sekedar menyukai kopi sekarang menjadi barista, penghobi dan menjadi barista kopi. Disitulah letak bagaimana ekraf itu mampu meningkat. Sama dengan halnya sederhananya contoh adalah laklak Bali nih Kikin kan. Laklak Bali itu ditingkatkan value-nya, mungkin ada taburan topping di atasnya sehingga value-nya menjadi naik. Nah, inilah proses ekonomi kreatif. Ada sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan-sentuhan pengetahuan sehingga mereka menjadi lebih naik. Tujuannya adalah ketika nanti sudah berjejaring, kemarin hasil PMK 3I tahun 2022 menetapkan Buleleng sebagai kabupaten kreatif, ya secara kita yang menetapkan, dengan subsektor unggulan adalah kria yang berbasis pada tenun. Jadi memang fokus ke tenun.
Setelah kita lakukan proses riset, proses penilaian dengan tim Kemenparekraf, tim dinas dan berbagai unsur yang saya sebutkan tadi, kita menyepakati bahwa Buleleng ini kriya yang berbasis tenun. Nah, sebagai kabupaten yang berbasiskan pada tenun, tentunya nanti akan naik kelasnya bahan tenun ini supaya bisa menjadi kriya dan menjadi fashion, kita perlu berjejaring. Saat ini sudah ada 31 yang ditetapkan sebagai kota dan kabupaten kreatif di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, kita nih calon, Ya, calon sekarang, ya. tapi saya tidak mau terlalu Jangan insecure ya. Ya, kita tidak terlalu ambisi juga, tidak. Tetapi kita optimis kita bisa. Kita optimis kita bisa sehingga produk-produk hasil tenun kita bisa berjejaring dengan kabupaten kota ini. Nah, kemudian tidak hanya itu, dampak yang ditimbulkan pasca berjejaring itu akan mendorong 17 subsektor lainnya. Kuliner kita luar biasa sebenarnya. Luar biasa sekali produk kuliner kita. Cengkeh, jahe yang bisa diturunkan menjadi jamu, minyak dan whatever itu bisa didorong. Hanya saja ini kita perlu berjejaring. Nah, dalam komunitas yang besar nanti kita akan melakukan kolaborasi dan aktivasi. Kalau bahasa kerennya kolabor acting. Nah, gitu. Jadi kolaborasi dan aktivasinya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Ini prosesnya masih panjang, cuman deadline kita 31 Juli ini mengajukan yang namanya penilaian terhadap borang atau kuesioner yang harus diisi oleh 5 pelaku ekraf itu, kemudian penilaian video. Nah, ini ada nilai videonya, jadi bagaimana kita memetakan atau memotret video kita dari sudut pandang ekonomi kreatif. Nah, kan kadang-kadang kita buat video profil pariwisata, jadi yang kelihatan pariwisata saja. Sekarang kita memotret Buleleng ini sebagai kabupaten kreatif. Jadi unsur-unsurnya banyak yang akan kita shoot. Kita mungkin akan bekerja sama dengan 1-2 pihak nanti, termasuk juga RRI, karena yang akan kita ambil adalah bagaimana kebiasaan kita. Kita punya ruang kreatif berupa banjar, kita punya co-working space berupa taman kota. Hanya saja bagaimana mengaktifasi ini. Itu yang membuat ini akan menjadi perjuangan yang cukup panjang, gitu. Dan semoga kita bisa dijadikan kabupaten kreatif yang ketiga di Bali di tahun ini. Astungkare ya. Itu harapan kita semua, termasuk juga masyarakat Buleleng pastinya. Betul. Karena kebanggaan tersendiri ya kan. Walaupun tadi Bapak Moga mengatakan bahwa ini kan batas waktunya sampai tanggal 31 Juli. Cuman persiapannya kan berarti udah lama sebenarnya sesungguhnya ya. Sesungguhnya kita sudah mulai bertarung di 2022. Nah, itu dia. 2022 kita lakukan secara mandiri dulu di dalam dinas, akhirnya kita petakan 2023 melalui Bapak Agus Radana, Bupati sebelumnya, kita ajukan surat ke kementerian dan kita lakukan penilaian bersama Kementerian Pariwisata, memberanikan diri untuk itu. Jadi kita tidak mau terlalu terlena juga, kita juga mengambil beberapa langkah ke depan ketika situasi pariwisata mungkin saja akan ada kembali seperti COVID dan seterusnya. Bagaimana cara resiliensi kita sebagai kabupaten? Kita kan harus memiliki resiliensi yang kuat terhadap situasi ekonomi kita. Nah, anak muda Buleleng per 2023 itu generasi milenial dan generasi Z dan milenialnya itu ada 57% dari jumlah penduduknya. 57% di tahun 2023. Kemudian yang generasi Z dan baby boomernya 42. Artinya apa? Kekuatan anak muda kita sebagai pendorong ekonomi kreatif itu, atau pelaku ekonomi kreatif utama kita kan generasi muda nih Moga ya. Oke lah, yang senior pasti pakemnya kita pertahankan, tetapi anak muda ini kita berikan berkreativitas, berkreativitas. Nah, inilah sangat kami inginkan dukungan dari berbagai komunitas. Kita punya Wirausaha Muda Singaraja, HIPMI Buleleng, kemudian beberapa seke seni pertunjukan, beberapa komunitas kain seperti pencinta kain, KCKB ini pencinta kain itu juga ini, kemudian beberapa tempat-tempat riset ekonomi kreatif seperti Mahima, kemudian beberapa teman-teman juga yang kita selalu ajak untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung Buleleng sebagai kabupaten
kreatif ini. Begitu. Karena dari dulu sih kalau kita boleh katakan Kabupaten Buleleng ini sangat kreatif sebenarnya ya. Cuman Absolutely. iya ya kan? Banget. Dari masyarakatnya sendiri memang luar biasa, lengkap komplit. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim Bapak Iya. dan semuanya ini bukan karena hanya berani tapi juga bukan nekat ya Pak ya. Saya nggak nekat. Bukan nekat ya, tapi berani hitungannya, betul, berani. betul. Karena memang kita bisa menunjukkan hal itu kepada Iya, iya. siapapun itu gitu kan. Betul. Baik. Di samping itu juga mulai 2022 kemarin kan kita Iya. mendorong beberapa peraturan, kemudian beberapa agar dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang pemerintah begitu ya. RPJP Buleleng, RPJMD-nya kita dorong agar ekonomi kreatif ini menjadi juga salah satu pilar dari ekonomi itu sendiri. Dan Mas Tungkaro itu juga mendapatkan perhatian. Salah satunya begini, seperti proses rantai ekonomi kreatif yang saya sebutkan terakhir adalah adanya konservasi. Salah satu konservasi yang dilakukan apa? Haki. Kita dorong para pelaku UMKM yang akan mengajukan haki atau memiliki ide kreatif, apa yang bisa kita bantu, kita fasilitasi, kita kerjasama sama Undiksa, akademisi kita ajak untuk membuat narasi atau sebagaimana baiknya agar mereka lolos. Salah satunya ketika kemarin pada waktu Kemenkumham kesini, kita ada acara dan di situ kan diserahkan juga beberapa haki yang diberikan kepada masyarakat Buleleng. Nah, artinya bahwa kita tetap berproses untuk melakukan itu. Aturan tetap kita buat, beberapa peraturan bupati juga kita dorong agar memang mengarah untuk penguatan ekonomi kreatif itu sendiri. Plut sebagai salah satu tempat yang memang dalam hal ini adalah dikomandani atau dikelola oleh perindustrian perdagangan, tetapi kita sering melakukan di sana kegiatan yang juga melibatkan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, itu dia. Dan sangat luar biasanya yang saya tahu juga sekarang ini banyak anak-anak muda atau generasi mudanya Buleleng ya yang yang memang aktif juga. Banget Ya. Baik. Pokoknya asal tahu tuh ya. Banyak banget anak muda Buleleng, kartunize kita, pembuat aplikasi canggih-canggih Niki, tapi mainnya di Denpasar. Iya. Ya kan gulanya di sana kan Iya, begitu ya. anggap gitu. Nah, anggap begitu ya. Tapi mereka adalah anak-anak muda Buleleng. Banyak sekali yang hasil karyanya bagus, mainnya di sana. Aplikasinya bagus, mainnya di sana. Iya. Gitu. Tapi dalam arti bahwa kita memiliki kita punya pride nih, bahwa lokal pride kita nih anak-anak muda kita berhasil membuat yang namanya aplikasi, kartunes, apapun itu yang hasil-hasil ini, tetapi mereka fight-nya di sana. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi mereka pelaku ekraf dari Buleleng. Nah, itulah poinnya. Ya. Oke, itu baru awalnya dulu ya Pak Moga, karena kita masih ada kesempatan dan waktu juga. Jadi seperti biasa kami akan menerima mungkin ada masukan, ada sharing juga dari pendengar kami yang mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, yang juga mendengarkan melalui RRI Digital serta RRI.co.id, dan yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Banyak sekali yang sudah komentar, nanti saya akan bacakan ya Pak. Siap ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bro, lihat dong, ini barang import yang baru aku beli. Keren banget kan? Wah, keren juga, Mai. Tapi, pernah coba beli produk lokal nggak? Ada kok yang nggak kalah oke. Produk lokal? Kayaknya kurang kekinian deh, Rudi. Aku lebih suka yang dari luar negeri. Nih, lihat nih.
Wah, tasnya lucu juga ya, Ruth. Keren kan? Dari mana sih belinya? Aku beli di toko online dong. Mereka itu punya desain yang unik dan ramah lingkungan. Selain itu, mendukung industri dalam negeri juga loh. Menarik juga ya. Aku jadi pengen nyoba belanja produk lokal deh. Baru tahu rasanya terpesona sama produk lokal. Gak kalah keren. Yuk dukung produk dalam negeri untuk keberlangsungan industri kreatif Indonesia. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Jadi sedikit informasi dulu, flashback sedikit bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng saat ini sedang mengusulkan Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten kreatif, dan usulan itu dikirimkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI. Jadi program Kabupaten Kota atau Kata Kreatif ini merupakan salah satu program unggulan Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Indonesia. Jadi penetapan Kata Kreatif ini dilakukan untuk pemetaan ekosistem, potensi, best practice, dan juga permasalahan pengembangan sistem ekonomi kreatif kabupaten kota. Dan tadi sudah dikatakan oleh Bapak Moga bahwa untuk haki ya itu akan menjadi nilai tambah sendiri ya Pak, ya Pak Moga ya, betul, untuk para pelaku ekraf, khususnya pada skala mikro, kecil dan menengah untuk naik kelas. Bukan begitu? Absolutely. Jadi ini setuju ya, maksudnya emang sekali lagi emang itu pemerataan ya, untuk pemerataan. Ya pada satu sisi memang kita bisa bilang ini sebagai sebuah pemerataan, tetapi di sisi lain ini adalah sebuah usaha bagaimana kita Kabupaten Buleleng agar kalau orang-orang sih selalu bilang naik kelas. Naik kelas tadi ya. Kalau saya juara kelas aja sekalian. Oke, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak gitu loh. Optimis sih kita tetap bisa ya, karena sebagai orang ekraf nih, saya kan cukup terjun di dalamnya walaupun tidak punya usaha, tapi cukup dalam di dalamnya. Kita ini kan first capital city Bali ini ya. Ada histori sebagai kota perdagangan, kota pelabuhan di dalamnya, ada historical culture di dalamnya. Jadi setelah 418-19 ya mungkin ya tahun, kita harus membranding diri kita, Moge. Ya, kita harus membranding diri kita. Tetapi untuk menuju kita memiliki branding diri kita harus tahu bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana orang lain memandang diri kita. Iya. Kalau saya bisa ambil sampel gitu ya, salah satu contohnya adalah Kota Denpasar. Kalau kita dengar misalnya Denpasar kotaku rumahku, mungkin kita pernah tahu dengar seperti itu. Atau misalnya kita mendengar yang namanya beberapa branding seperti Enjoy Jakarta dan seterusnya. Nah, kita apa? Nah, kita bagaimana? Buleleng ini seperti apa? Kita punya banyak potensi unggulan terbaik di Bali. Buah kita the best. Iya kan? Ide-ide kreatif kita the best. Kenapa kita tidak bisa menyatukan itu dalam sebuah branding? Kenapa kita tidak bisa menyatukan itu menjadi identitas kabupaten atau identitas kota kita? Nah, ini yang ke depan pasca penetapan ini kita harus menemukan identitas kita. Memang itu prasyaratnya after nanti kita menemukan atau menjadi kabupaten kreatif, branding kita. Kita ini apa? Kota pendidikan kah? Apa namanya? Kalau di netizen tuh sering saya baca itu kan rame-rame kita dibilang kota petarung lawan. Tapi di banyak sisi itu kan salah satu ada hobi mungkin ya yang bisa disalurkan ke ke atas ring dan sebagai atlet dan sebagainya. Kemudian ada yang bilang kita kita punya dolphin tuh one and only di Bali. Di Bali. Kemudian gunung, laut just 15 minutes lah. Kita banyak sekali punya potensi unggulan dan the best gitu loh. Tapi kita belum menemukan formulasi kita ini kota apa. Selain nanti pasca ini selesai, whatever kita dapat ataupun tidak,
langkah selanjutnya adalah kita menemukan branding kita. Iya, bisa menentukan lah ya. City branding kita nih apa? Iya, apa nih? Oke, siap. Itu yang harus Oke. kita ini apa namanya ke depan PR ya seperti itu. Semoga saja ini kan tanggal 1 Juli ya. Jadi nanti Ya, jangan lupa dikabarkan juga. Siap pasti. Kita mau komen dulu. Kita baca komen dulu nih, Ya, oke. Pak Moga, selamat untuk semangat untuk Bu Leleng. Dan juga untuk siapa nih yang komen? Nick Arta, sukses untuk Bu Leleng. Dan Berliana menuju Buleleng yang kreatif, mantap, sukses selalu Bapak. Ya, siap. Maju terus Bulelengku. Wah, ini banyak banget yang komentar. Buleleng pasti makin rame dan keren nantinya nih kalau udah ini ditentukan bahwa Buleleng adalah kabupaten kreatif gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan saya mau bacakan melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Mungkin nanti juga kita akan menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, boleh 0362 24644. Selamat pagi untuk Pak Moga. Siap. Dan semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng menuju Kabupaten Kreatif tercapai. Yang jadi pertanyaan saya tadi sempat tertarik adalah ketika berbicara soal haki. Itu seperti apa ya Pak? Tolong dijelaskan lagi kenapa mereka dapat bisa memfasilitasi pelaku usaha ekraf itu saja sih. Terima kasih. Di pending dulu ya Pak, karena kita sudah ada penelpon. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Narasumbernya. Niki Bapak Moga, yaitu Adiatama Patekraf di Spar Buleleng. Niki dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Tiang Ketut Maliarse Bondalem. Oh nggih. Silakan Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Apresiasi positif sekali, sangat luar biasa. Jadi di dalam dunia kita di Buleleng pada umumnya, jadi ekonomi kreatif merupakan suatu landasan kuat yang dicanangkan di dalam pariwisata ekonomi kreatif. Kemudian apa yang dilaksanakan, yang penting adalah benar-benar itu bertujuan untuk mensejahterakan kita di Buleleng, masyarakat Buleleng. Itu sudah pasti. Dilandasi dengan, kalau yang punya istilah, tri utama. Yang apresiasi positif dari dinas pendidikan, dari dinas pariwisata Buleleng, yaitu dengan adanya untuk menyatakan Buleleng kota kreatif. Yang utama yang perlu adalah adanya kemauan sudah tadi luar biasa. Yang apresiasi positif sekali nanti. Kemudian kedua, kemauan ini jangan hanya kemauan, tetapi plus semangat. Semangat ini yang akan membantu, cukup ini belum. Yang ketiga adalah keterampilan. Terampil dalam bidang akan pengembangan Buleleng sebagai kota kreatif. Ingat Bapak, Buleleng ini luar biasa kekayaannya. Betul. Tadi Bapak sudah ungkapkan, luar biasa Pak. Kalau itu bisa digerakkan melalui dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, saya yakin tidak akan ada hambatan masalah. Yang penting adalah memberikan kesejahteraan pada penduduk kita bersama di Buleleng. Boleh katakan, Buleleng bisa kok. Dari dulu punya seruan adalah Buleleng Sakti. Buat apa? Nah ini, berhenti. Nah, sekarang si Ibu Irna. Ibu Irma. Nggih. Maaf saya menyampaikan pantun sedikit. Nggih, boleh Pak. Wenten saya sering taliwan, numbas mana sering mangupure, wenten rawat karena iwan, titian nunas dan sinampure Bapak narasumber. Nggih. Sarang-sarang. Nggih, rahayu rahajeng. Suksema Pak Mulyarse ya di Bondalem. Mungkin ada lagi satu penelpon lagi sebelum ditanggapi oleh Pak Moga. Tadi sudah ada yang menanyakan soal haki. Okay. Kalau Pak Mulyarse ini apresiasi dan juga ingin memastikan bahwa ada tadi kemauan, semangat dan keterampilan. Kalau memang belum ada, mungkin langsung ditanggapi dua dulu. Baik. Saya mulai dulu dari yang haki ya. Iya. Ya. Jadi begini, sebenarnya ketika sudah ada penetapan nomenklatur baru terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng untuk dinas dan badan, urusan untuk penetapan atau pengajuan haki itu, karena yang mengeluarkan haki adalah Kementerian Hukum dan HAM ya, Kemenkumham. Kemudian dinas itu mengajukannya boleh melalui Balitbang, boleh melalui Perindak, boleh melalui
dinas pariwisata. Tetapi satu pintunya tetap melalui Balitbang, koordinasi dan konsultasinya. Ada berbagai macam, Mbak. Ada merek, paten, kemudian apalagi hak cipta, rahasia dagang, varietas tanaman, banyak jenis haki yang sifatnya komunal maupun personal begitu. Salah satunya ini contoh yang biar gampang kita ini adalah kopi Kintamani. Itu adalah indikasi geografis. Padahal kopinya itu kan ditanam orang per orang gitu ya. Cuman karena geografisnya ada di Kintamani, kopi Kintamani. Kita punya banyak contoh durian yang kemarin tuh harusnya kita bisa mengajukan dengan membuat narasi untuk ditetapkan sebagai sebuah indikasi geografis masyarakat di Madenan, durian Madenan gitu misalnya. Itu bisa kita lakukan, itu hak paten. Karena apa? Rasanya berbeda, mungkin cara tanam. Karena masing-masing dari pengajuan haki itu harus memiliki narasi, keunggulan dan penjelasan yang berbeda. Yang sering banyak terjadi itu kan merek, kerupuk moga, gitu. O-nya satu, yang misalnya moganya O-nya satu, terus yang lain mengajukan kerupuk moga juga tapi O-nya dua. Ini sama, pasti dicoret salah satu. Ketika itu sama, kemudian penjelasannya sama-sama kerupuk. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kita sering melakukan yang namanya proses pembekalan untuk haki. Kita undang UMKM untuk ikut. Sehingga pada proses pembuatan penamaan atau apapun itu agar bisa nanti dihakikan, entah itu mereknya, entah itu hak ciptanya, patennya dan seterusnya. Itu banyak prosesnya. Kayaknya untuk yang penanya pertama, tetapi kami tetap membuka diri untuk itu. Kami Dinas Pariwisata, Perindak, Balitbang membuka diri untuk berkaitan dengan haki ini. Kemudian ekraf mensejahterakan masyarakat. Sangat, memang itu dia tujuannya. Ekraf ini tidak terbagi-bagi atas besar kecilnya usaha. Jangan kira ekraf itu hanya UMKM saja, Mbok. Salah. Mbok tahu Gojek? Sorry saya nyebut mereknya. Gojek itu dulu ekraf, Mbok, sekarang sudah jadi apa? Dia besar sekali. Besar sekali. Besar luar sekali. Biasa. Itu yang namanya di mana value ekrafnya Gojek? Gojek, tetapi dia ditingkatkan kemudahan mendapatkannya melalui aplikasi. Padahal dia hanya biasa, mohon maaf nih, bukan bagaimana dia mencontohkan. Gojek ini kan mengangkut orang, mengangkut barang. Nah, dengan teknologi dipermudah masyarakat mendapatkan aksesnya. Nilai itu value ekrafnya di sana. Jadi naik banget gitu. Gitu dia. Dan berbagai jenis yang berkembang pesat awal-awal pandemi adalah ekraf berbasis digital, terutama aplikasi. Mungkin dari tadi nih saya main AI terus. Saya main AI terus ngecek berapa sih penduduk kita. Gitu. AI itu salah satu perkembangan itu juga gitu. Jadi seperti yang dibilang sama Siro tadi, wastane Bapak Niki Ampurot yang tercatat betul, Pak. Kita sangat memiliki kemauan. Kita tentunya bersemangat dan Niki saya ingin sebenarnya bukan menarik teman-teman yang punya skillful di luar, yang lagi bertanding di luar nih tapi paling tidak nanti kasihlah adik-adiknya atau pelaku-pelaku yang beginner ini supaya mereka lebih menjadi middle ataupun expert nanti. Itu loh contoh Niki yang sering bermain di luar, bukan bermain di luar ya. Yang sudah terkenal Beli Puja Astawa misalnya. Nah, ini kan sebenarnya punya Buleleng. Kan Buleleng. Yang diangkat kan konten-konten Buleleng lebih banyak. Lebih ke Buleleng ya. Betul. Nika salah satunya itu kenapa kita sering juga pakai beliau gitu. Nah, yang seperti Nika, teman-temannya termasuk juga nanti mungkin pengusaha-pengusaha muda yang kita akan banyak petani muda keren, Ligong Weda. Mau sudah melanglang buana kemana-mana. Kasih support ke adik-adiknya yang memang saat ini agrobisnis kita lagi naik, agrowisata kita lagi naik. Seperti itu ya Bapak Mulyase. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah komen juga. Sekali lagi semangat Bulelengku, ini banyak sekali yang komen di kanal YouTube RRI Singarja Official, Pak. Nah, ini ada yang komentarnya bagus sekali. Ini anak-anak generasi milenial dan generasi Z punya peran yang sangat penting. Ya kan? Jadi semangat untuk generasi mudanya Buleleng, itu seperti itu. Oke, lanjut lagi kita membacakan WhatsApp seperti tadi yang sudah ikutan. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Bapak
Arya. Tetap berbangga pada Buleleng. Julukan Buleleng tuh banyak, termasuk Buleleng kreatif. Ya. Apa-apa saja yang sudah tren, ikon kreatif Buleleng menghasilkan pendapatan bagi pengusaha atau bidang-bidang lain seperti buah, seni, dan lain-lainnya. Dan sudah dikenal di masyarakat Buleleng, Bali, nasional bahkan internasional. Nah, apa sajakah usaha masyarakat yang sudah dapat hak paten dan mana yang bisa terekspor? Mohon bisa Buleleng menjadi kota tua bersejarah, bisa jadi objek pariwisatanya juga. Ya. Terima kasih dari Baik. Pak Arya. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya, terima kasih banyak idenya, pertanyaannya. Ketika kita melewati daerah Pelabuhan Tua, Nika sebenarnya mirip seperti kalau di Denpasar itu Gajah Mada. Oh iya, Ya. kurang lebih semiliar ya. Semiliar banget. Makanya saya Oke, bilang ke depan kalau kita mau membangun sister city kakak adik itu, kakak adiknya sama Denpasar. Karena kita duluan jadi capital city, sekarang Denpasar begitu. Tapi similar. Nah, betul sekali kota tua, bahkan kota tua yang ada di Semarang juga mirip sekali memang dengan kita. Nah, ini memang memerlukan kolaborasi dengan semua pihak. Bagaimana agar masyarakat juga yang memiliki bangunan di situ, tanah di situ memang kita lindungi sebagai salah satu bentuk, walaupun itu belum ditetapkan. Saya kurang tahu detailnya apakah sudah ditetapkan sebagai sebuah cagar budaya. Paling enggak dari sisi kita menganggap itu sebagai sebuah cagar budaya dulu. Karena ini bagus dan ini punya histori nih. Iya, betul. Mungkin peka tiang atau dhuwur nih dulu di sana mendagang, membelanja kan gitu misalnya ya. Itu kan sangat sudah ratusan tahun dan punya value sendiri. Itu sangat penting untuk kita pahami bersama begitu ya. Kemudian masalah produk unggulan Buleleng. Ada sebuah cerita menarik, ini masih dalam versi kami mencoba menggali yang namanya Sudang Lepet. Kenapa tidak kita buat cartoonize Sudang Lepet, how to make Sudang Lepet tapi via cartoonize mungkin untuk kartun komik. Kemarin sempat kita buat Dinas Kebudayaan menginisiasi untuk pelatihan komik gitu. Bagus, tetapi kita tidak meninggalkan misalnya komiknya itu kaitannya dengan aksara atau tampilan masyarakat Bali pada umumnya. Nah, banyak sekali produk unggulan kita yang kita sering nikmati, gunakan setiap saat, itu bisa dinaikkan value-nya melalui aircraft. Ini kudiang dek Sudang Lepet nih. Cara kita melestarikan dan memperkenalkan, apakah melalui video, kartun kah, atau komik kah? Kemudian bagaimana kita melestarikannya dengan resep-resepnya, contoh dodol penglatan. Gimana caranya biar cepat terkenal? Kemudian gimana caranya biar menjadi salah satu oleh-oleh Bali khas Buleleng? Pengemasannya. Misalnya pengemasannya. Bagaimana kita meningkatkan kemasannya? Bagaimana cara kita berpromosi bahwa memang itu secara identik gitu dan sehat? Ya, betul. Nah, ini kan dari banyak hal yang harus saling melengkapi di dalamnya. Menarik, tetapi perlu proses. Kembali lagi ke gininya Pak, ini tadi yang pertama harus ada kemauan dari kita semua. Saat ini kenapa Dinas Pariwisata Buleleng semenjak 2022 melakukan ini adalah untuk menjaga value-value yang kuat ini agar tetap ada dan berkembang. Betul, itu yang harus jadi ke depannya ya. Betul. Kita sapa dulu ya Pak Moga, ini ada penelpon. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Nggih, nang beot niki? Tidak salah. Oh. Pak Anggas. Tidak salah. Kalau tidak salah, bener kan? Berarti saya pikir salah. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini nih, kayaknya nih yang sudah lebih tahu juga tentang Buleleng nih kayaknya nih. Silakan Nang Beot. Tadi tanah sumber ya. Nggih. Siap. Buleleng dia bertakonannya Pak. Oke. Terus terang sejarah Buleleng ini dulu nih. Pemikirnya nih, ide Bulelengnya hebat kan. Kayak banget. Contoh, jangan dah
yang zaman itu. Coba masalah kebudayaan ya. Ya, kreatif betul. Joget, lengkap, Ya. ada segala gitu, weleng tuh. Ya, itu ya masalah pertanian, ya. Weleng nggak kalah, dulu weleng sebenarnya. Segala macam buah, tanaman, perkebunan dan sebagainya. Ya, betul. Beras merah, weleng. Ya, ini ada sekarang durian ya, ide-idenya. Sejak mereka hangaman, Pak. Ya. Ya, welengnya hebat. Ya, hasil di sini lalu di bawah Denpasar maupun di Gianyar seolah kadung Gianyar nih banyak bidang kesenian sekarang tuh artinya bentuk kreatif banget ya hebat dari luar Bali luar Beleng juga di Bandung udah Beleng teman orang Beleng betul Jakarta Jawa Tengah kalau klub sepak bola banyak ya saya nggak sombong terus bangga ya, namun jadi kendala hadapi yang hadapi putra pemasarannya mana kalau Beleng kan tempatnya ya lain dengan Denpasar rame gitu-gitu ya gitu begini aja Belengnya kok tapi laku loh ya pemikiran ide-ide saat orang Beleng ini hak kekayaan pindah ke hatisannya betul-betul dijaga dan dilindungi padahal Beleng pada ciplak ke lain sekolah petani aslinya Beleng ini perlu dapat perhatian Pak saja Pak saya senang sama orang Beleng walaupun saya tinggal beberapa daerah luar Beleng ya saya pulang kampus pensiun ya ini kalau mau ngomong ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ya kampus sangat hebat pilihnya yang luar Beleng yang angeng di Polone Oke. tapi yang ke Beleng jauh ini kayaknya kapan ya nanti jauh aku kedengeran ini anak-anak muda kita bertambah anak muda kita semua ngadain kementerian izin PMI pekerja imigran Indonesia Bali nya ke Beleng mendominasi ini ya ini anak saya terus sangat dulu kerja sini sekarang di luar 5 bahasa dikuasai itu musik 5 bahasa sangat ketut saya kalau berita berkembang ini terus panjang sebenarnya Beleng ya satu saat nanti Pak kalau ini dikelola dan dikemas sebaik ya saya yakin Anda berdaerah pelakunya usaha semua kreatif ini masyarakat dari mulut apalagi zaman canggih digital ini pasti akan dilirik Beleng baik saya yakin Pak ya setuju Pak pemimpin sekarang pemimpin di kedepannya harus memandang ke dalam keluar nih bisa ada orang di luar bisa masuk sini mudah-mudahan Pak Beleng akan semakin maju selamat berjuang setuju dia Mas Tengara. Terima kasih Bapak Nang Beot. Ya terputus ya. Baik, terima kasih. Tapi sudah kami tangkap apa yang dimaksud dengan Pak Nang Beot. Kita kembali ke WhatsApp karena ini masih banyak sekali ternyata. Terima kasih, selamat pagi dulu untuk Kakek Gaul. Untuk Bapak narasumber, kalau bisa rumah-rumah, pokoknya segala hal yang peninggalan zaman Belanda itu dipelihara Pak. Jadi biar ciri khas kota tua Singaraja itu masih tetap terjaga. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Kakek Gaul di Bakti Sraga. Lanjut lagi, tambahan lagi yang terhormat untuk Dinpar dengan OPD terkait bisa melestarikan bangunan tua yang ada di lokasi kamar
kamar bola gitu kalau nggak Kamar salah. bola, ya. Di depan SD 1 Banjarjawa, Jalan Ngurah Rai, itu bisa dilestarikan, bisa ditata ulang lagi bangunan yang lama, kembalikan. Karena sayang sekali sekarang sementara berfungsi hanya untuk warung-warung kuliner yang ada pendapatan masyarakatnya. Nah, semoga bisa ditata ulang dan bisa berfungsi ganda, aset tua bersejarah dipertahankan, lestari. Dan kuliner di sekitarnya juga bisa hidup. Toko-toko bangunan juga yang dikosongkan di depan selatan eks pelabuhan. Itu tambahannya saja. Baik, terima kasih Pak Arya. Mungkin ditanggapi langsung nih tiga satu penelpon, 2 WhatsApp kami. Silakan. Ya tadi untuk Nang Beot. Nggih, Nang Beot. Ya, Nang Beot menyalawi gitu ya. Menyalawi. Jadi ya memang benar sekali yang disampaikan. Ini fakta, cuman saya tidak mau bilang ya bagaimana ada prosesnya. Produknya kita, tetapi sampai di beberapa daerah diekrafkan, dinaikkan value-nya menjadi produknya mereka. Itu kita harus akui. Kita lihat dan memang itu benar adanya. Uli dini ya kamu jangan dituning edit bede menek value. Nah, ya memang itu nyatanya. Karena di berbagai sisi mungkin kita kurang dari segi networking kita, bisa ke langsung pembeli gitu ya, yang menggunakan, sehingga kita bisa menggunakan ini memberi penamaan pada produk kita. Disitulah pentingnya haki itu juga, Mbak. Itu kan? ya. Garis besar. Ya, di sana, di situ pentingnya memang konservasi dan jadi sederhananya kengkenang tuh ngadanang gelah hawake gitu loh, biar dia ini memang punyanya Buleleng begitu. Itu memang salah satunya bagaimana kita mempush untuk haki itu. Bahkan kalau tidak salah 2 dan 3 tahun lalu kita memang sempat anggarkan untuk itu, perempuan produk itu. Nah, kemudian salah satu juga seperti yang dibilang bahwa jangankan hasil perkebunan ya, jangankan hasil pertanian. Ada salah satu ini, tapi saya boleh nggak sebut usaha. Ada salah satu nih, salah satu pengusaha ekraf, sampah-sampah laut nih Kimbo. Sampah laut itu kan banyak kayunya nih, dikumpulkan sama dia. Ini sampah laut dulu ya, yang berupa kayu dikumpulkan, terus dibentukin jadi cermin ekspor, Mbak. Sekian kontainer. Ada orangnya, ada produknya. Kalau bisa lihat di websitenya North Bali, punyanya Visit North Bali, punyanya Dispar, itu ada. Ada barangnya, ada produknya. Kemudian ada anak muda nih, sampah daur ulang, sampah plastik jadi meja yang terkenal kemarin, yang banyak itu diposting tuh, dijadiin banyak yang posting lah di WA. Yang begini-begini ini value istilahnya keberlanjutannya. Ekraf itu salah satunya keberlanjutannya, karena sampah bisa jadi produk jual lagi. Kan itu keberlanjutan itu. Nah, itu pentingnya kenapa terus terang saja kalau ditanya mana nih data teman-teman Buleleng yang kreatif. Kita punya list panjang. Yang bidang pertanian si A, si B, si C. Hasilnya bagus-bagus, Mo. Hasilnya bagus-bagus. Ini kalau dikembangkan ini luar biasa sekali gitu. Kita kan panjang pantai terpanjang. Ya kan? Ya mohon maaf kalau dibilang wilayah juga luas. Luas banget, sepertiga Bali nih. Sepertiga Bali. Gede nih gitu. Ya kan gede banget ya. Habis itu dengan sedemikian rupa panjang itu, mohon maaf ya, sampah di laut pasti banyak. Dan itu bisa dimanfaatkan. Yang kayak kayu, kemudian plastik dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama untuk yang Bapak. Nah, berkaitan dengan pemasaran, Pak. Kita punya website, kita sudah berupayakan untuk menjaring namanya komunikasi dengan ICCN, Indonesia Creative City Network. Kita kerjasama, kemudian sama Kota Denpasar kita ada PKS, kemudian sama beberapa juga komunitas-komunitas kita ajak kerjasama untuk membangun jejaring sekaligus pemasaran di sana, produk-produk ekrafnya begitu. Kemudian, ini tentang bukan rumah tua ya, gedung bersejarah. Gedung bersejarah ya, gedung lebih bersejarah. Tepatnya. Ya rumah tua tuh ya nak Bali itu rumah bajang. Jadi kalau gedung-gedung bersejarah di Buleleng ini seperti yang saya bilang, kita itu kan first capital city of Bali, banyak sekali gedung-gedung dan kawasan yang bernilai sejarah. Kita memang
harus menatanya, melakukan proses bukan mungkin kalau restorasi terlalu ini mungkin renovasi beberapa titik saja, tetapi tidak meninggalkan value sejarahnya. Value sejarahnya itu yang terpenting. Nah, saya memahami salah satu potensi kuat kita nih, tetapi juga kritik untuk kita ya. Oke. Berapa persen nik buleleng ngeten mencelap ke gedung Kertio? Oke. Kita punya the one and only di Bali loh, yang paling besar. Betul. Paling Bahkan di internasional ya hitungannya. Yes, paling banyak, paling besar koleksinya. Berapa persen ini buleleng ten mencelap kamu? Dan tahu tentang isinya. Itu kan historical juga, itu sejarah juga, dan itu ada dalam satu kawasan yang dari ujung sana sampai ujung sana pantai ya hitungannya ya. Nah, itu yang saya maksud, seperti yang dibilang trio utama Bapak ini, kemauan kita nih dari semua tidak hanya pemerintah, masyarakat juga. Ya sekali-kali ajaklah anaknya pas libur cara gini modelnya kan ajak ke gedung Kertio, apa di sana kan ada guidance juga, ada sejarah juga yang di ini kan. Saya sangat sudah jarang mendengar melalui ke museum itu kan ya mungkin saya salah, semoga saya salah, bahwa itu penting banget buat kita sekarang gitu. Jadi tidak hanya menjaga itu, memperkenalkan itu juga penting kepada mereka bahwa bangunan sejarahnya seperti ini. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjaga, pemerintah saya yakin tidak akan pernah berhenti untuk menjaga dan melakukan proses perbaikan untuk itu. Oke, siap. Ini sangat luar biasa ya, karena memang kalau berbicara soal kreatif itu nggak akan pernah berhenti hitungannya ya, akan terus berkelanjutan, dan juga harapannya seperti itu ya. Ya kan Pak Moga ya. Nak Bali itu udah lekat sebuah kreatif ya. Betul. Nak Bali itu di semua kabupaten kota di Buleleng dari lahir sudah kreatif. Kita melalui proses upacara yang panjang terhadap diri kita secara keagamaan. Kemudian kreatif itu adalah bagaimana kita menemukan diri, kalau bahasa salah satu bahasa kerennya kreatif itu adalah bagaimana kita menemukan jati diri kita. Yang rakedot nih berkarya nih tepuk aja gitu loh, misalnya sampah nak hidang tadi kene. Kemudian bagaimana anak-anak kita semengan sudah begitu sekolah itu kan tari, gamelan semua diajarkan, berkesenian, berkreativitas. Jadi asalnya gede nak Bali sudah kreatif, tetapi bagaimana meningkatkan itu menjadi sebuah value dan memaintain itu yang ini perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Iya, benar. Tapi mungkin ini saya sekedar informasi untuk Pak Moga. Tadi ingat ngomongin soal Sudang Lepet. Salah satu acara andalan di RRI Singaraja, SLJU, Sudang Lepet Jukut Undis. Aduh, enak. Itu sungguh itu jadi acara andalan kami, dan bentuknya budaya maksud kami. Itu dan sampai sekarang udah lama sekali nih, bertahun-tahun sudah jadi andalan kami, dan itu penikmatnya atau pengikutnya atau pendengarnya itu sangat luar biasa. Betul. Pasti setia dan banyak. Betul sekali. Ini nggak kerasa ternyata ya Pak, kita udah hampir 50 menit ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin karena kita masih punya waktu 5 menitan lah untuk membahas topik kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, satu penelpon terakhir tadi sempat ada yang mau bergabung, katanya kok ditutup. Oke, bukan ditutup karena tadi Pak Moga sedang menjelaskan, jadi supaya nggak terdistract, jadi kita tadi tutup dulu. Tapi kalau sekarang masih ada yang mau bertanya silakan, masih ada waktu 5 menit kurang lebih. Tapi untuk Pak Moga sendiri nih berarti untuk kedepannya selama tanggal sampai bulan Juli ini yang perlu dipersiapkan atau enggak yang disiapkan oleh Bapak Entim seperti apa jadi, nih? Kita ada dua. Yang pertama pengisian survei atau borang, siap. Kemudian pembuatan video. Kita akan meminta memanggil dan memohon kepada aktor kita untuk datang. Kita ajak berdiskusi untuk pengisian dan pembuatan video itu sebelum tanggal 31 itu. Jadi sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Bagaimana jadi 0362246444 kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih mungkin sebagai closing statement nih yang ingin disampaikan oleh Pak Moga sebagai kabupaten yang diharapkan bisa tembus lah Pak ya. Setungkar. Walaupun tadi Bapak tadi juga sempat sampaikan bahwa tidak terlalu gini, karena saingan kita dari urutan nama yang diundang sosialisasi kita paling terakhir nih. Paling bukan karena kita bagaimana, tapi kita memang paling muda waktu PMK 3I-nya. Gitu. Kita yang paling terakhir. Itu berpengaruh nggak sih Pak kira-kira? Tidak ada pengaruhnya, tetapi kita lihat kompetitor kita lumayan super juga, tetapi
it's okay buat It's okay, saya ya? berkompetisi itu bagian dari memang ini kan apa namanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh kita harus Iya. berjuang. Tapi ada buat usaha saya- lah gitu ya. Tapi satu lagi deh yang mumpung ya. oke, boleh. Mumpung Boleh, sebelum boleh. Pak Moganya Boleh. pulang. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Halo. 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 Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kena ngomong sama Podidiana ngetemel Bapak Halo. Ya, Iya. lagi menjelaskan. Halo ya. Nggih, Ya, terus. dijelaskan di Maderibe. Nggih. Iya. Gimana nih sebagai seorang yang kenal sekali dengan Bu Leleng niki Pak Maderibe? Leleng, bahkan saya pernah tahun berapa, tahun 64 saya kelas 3 SMP. Pernah bawa sampah dengan saudara di Ya. tengah laut, Ya. pusing, dalam arti pusing angin itu ya. Nelayan semua minggir, dek cepat pinggir, nggak bisa. Saudara saya bawa sampahnya, saya berenang Pak. Oke. Jadi ya lebih dari 100 meter dari pantai itu Pak. Saking luasnya. Saking jauhnya. Saking jauhnya. Kalau semua di atas sampan, muter samparnya muter Pak. Ya. Karena pusingan topan. Mugi-mugi ya sampai sekarang tidak ada seperti itu sampai sekarang. Memang luas tuh Pak, tapi kemampuan Pak ya, kita itu mungkin kemungkinan tidak tahu saya, orang saya sudah umur baru 26 tanya lah itu Pak. Ya begitu Pak ya. Nggih. Ya, sulit. Jarang saya sampai ke pantai sekarang. Hanya sekian Bapak. Oh gitu saja, Terima kasih banyak. Nggih, Oh, terima nanti kasih. siap. Ya, ternyata hanya ingin menyampaikan pengalaman ya, Pak Maderibek. Terima kasih banyak. Baik, kembali lagi ke closing statement dari Pak Moga. Seperti apa? Yang pertama terima kasih buat RRI sudah invite saya Sama-sama, kesini. Yang Bapak. kedua buat para pelaku ekraf di seluruh Kabupaten Buleleng, UMKM, komunitas dan sebagainya. Dalam waktu dekat niki mungkin dari tim kami akan menghubungi termasuk juga para akademisi, aktor media, kemudian para komunitas-komunitas dan juga pelaku bisnis mungkin kita akan hubungi untuk persiapan kita menuju Kabupaten Kreatif. Kita akan menyusul 2 yang sudah, Denpasar dan Gianyar. Karena kita bisa untuk memenuhi itu. Satu catatannya adalah kita melakukan kolaborasi dan aktivasi. Collaborating ini action kita sangat penting untuk kita bersama demi kemajuan Buleleng, dan tentunya kami dari sisi pemerintah selalu memfasilitasi untuk penguatan ekonomi kreatif yang ada, termasuk juga haki begitu ya. Dan ini harapan kami ke depannya bahwa semua aktor termasuk juga masyarakat sendiri mendukung pelaksanaan atau penilaian Kabupaten Kreatif ini. Gitu Moga. Sangat luar biasa. Siap. Dan doa masyarakat Buleleng menyertai Ya, Astungkara Suara yang terbaik pokoknya pastinya. Nggih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Imade Moga Karisma SST Par selaku Adiatama Patekraf di Spar Buleleng ya. Semoga sukses untuk Buleleng menuju Kabupaten Kreatif. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan mungkin informasi bahwa yes berhasil gitu ya, Astungkara ya. Nggih, terima kasih Pak Moga. Sampai ketemu lagi, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami mendengarkan dan menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya Irna pamit, Pak Moga juga pamit, kasih ucap terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle.